Angin sore dari lereng Gunung Lawu membawa aroma tanah basah dan daun pinus yang gugur. Langit meremang, berganti warna dari biru tua ke ungu pucat. Arga berdiri di depan sebuah gapura batu berlumut yang tampak seperti gerbang waktu. Di baliknya, terhampar halaman kecil dengan pohon beringin tua di tengahnya, tempat di mana warga setempat percaya Sabdo Palon pernah bertapa. Ia datang bukan sebagai peziarah, melainkan peneliti. Mahasiswa antropologi dari Yogyakarta itu sedang menulis tesis berjudul Makna Simbol dalam Ritual Jawa Pasca Majapahit. Namun semakin ia menggali, semakin kabur batas antara penelitian dan perjalanan batin. Seorang pria tua muncul dari balik kabut, mengenakan kain lurik dan blangkon hitam. "Sampean mencari Sabdo Palon?" tanyanya dengan suara serak tapi tenang. Arga mengangguk sopan. "Namaku Mbah Ranu," katanya. "Aku juru kunci di petilasan ini. Tapi ingat, yang sampean cari bukan nama, melainkan sabda. Kadang sabda datang lewat diam." Kata-kata itu membingungkan, tapi sekaligus memikat. Arga mengikuti Mbah Ranu menyusuri jalan tanah menuju pendopo kecil. Di sana, dupa menyala. Asapnya menari di antara lampu minyak yang redup. Wangi kemenyan bercampur dengan aroma tanah dan bunga kenanga. "Ritual sebentar lagi dimulai," ujar Mbah Ranu. "Duduklah, dengarkan. Jangan bertanya dulu." Malam turun perlahan, menggulung pegunungan dalam kabut. Dari arah timur, sekelompok orang berpakaian putih datang membawa sesaji, nasi tumpeng, bunga 7 rupa, air kendi, dan dupa. Mereka duduk melingkar, berdoa dalam bahasa Jawa kuno yang tak sepenuhnya Arga pahami. Lalu Mbah Ranu mulai melantunkan kidung. "Sapa ngerti suara angin, iku sabdaning lelembut kang urip ing antarane sepi." Suara itu berat, dalam, seperti berasal bukan dari tenggorokannya, melainkan dari perut bumi. Asap kemenyan semakin pekat. Arga merasakan kulit tengkuknya merinding. Di tengah pusaran asap, ia melihat kilatan cahaya samar membentuk siluet wajah tua berjanggut putih. Ia ingin percaya bahwa itu hanya efek cahaya. Tapi wajah itu menatapnya balik. Dalam sekejap, suara lembut terdengar di dalam kepalanya, bukan lewat telinga. "Sabdo ora mati, wong Jawa mung lali." Arga terkejut. Ia menatap ke sekeliling, namun tak seorang pun bereaksi. Semua tetap menunduk, larut dalam kidung. Setelah ritual usai, Mbah Ranu menatap Arga lama. "Sampeyan dengar sesuatu, tuh?" Arga ragu menjawab. "Seperti suara yang berbicara dalam kepala saya." Mbah Ranu tersenyum samar. "Wis, berarti sampeyan wis kauruhan. Tapi perjalananmu baru dimulai. Sabdo Palon bukan jin, bukan dewa. Ia simbol. Ia suara yang lahir dari diam." Malam itu, Arga menulis dalam catatannya. Sabdo Palon muncul bukan sebagai makhluk, melainkan sebagai gema dalam kesadaran. Dalam ritual Jawa, simbol tidak dimaksudkan untuk disembah, tapi untuk diingat. Namun jauh di lubuk hatinya, Arga tahu, apa yang ia lihat bukan hanya simbol. Ia telah menembus sesuatu yang lebih tua dari sejarah, lebih dalam dari kepercayaan. Ketika ia menutup buku catatannya, angin kembali bertiup dari arah timur, membawa bisikan samar. "Wektu durung rampung, cah enom. Durung wayahe kowe mangerti kabeh." Arga menatap ke arah gunung yang diselimuti kabut. Di balik sunyi, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, bukan dengan mata, melainkan dengan kesadaran yang tak kasat wujud. Dan malam itu, di antara asap kemenyan dan gema kidung, nama Sabdo Palon tidak lagi sekadar legenda. Ia menjadi tanda bahwa di balik ritual Jawa, tersembunyi suara purba yang masih berbicara. Fajar baru saja menyingkap kabut tipis di lereng Gunung Lawu. Embun menempel di daun bambu dan batu-batu candi yang berlumut. Arga terbangun di pendopo kecil, di mana ia bermalam setelah ritual semalam. Sisa dupa masih mengepul samar di sudut ruangan, dan aroma kemenyan seolah belum mau pergi. Dalam diam, ia merenungkan suara yang semalam bergema di kepalanya. Suara yang menyebut namanya dengan nada seperti doa dan peringatan. Di luar, Mbah Ranu duduk bersila di bawah beringin tua.
Tangannya memegang keris kecil yang diusap dengan minyak cendana. "Sampean belum tidur nyenyak," katanya tanpa menoleh. "Wajahmu seperti orang yang baru melihat dua dunia sekaligus." Arga hanya tersenyum kaku. Ia meneguk air dari kendi, lalu mendekat. "Mbah, suara semalam. Apakah itu halusinasi, atau benar-benar bagian dari ritual?" Mbah Ranu tertawa pelan. "Kalau sampean butuh jawaban ilmiah, maka itu hanya suara dari bawah sadar. Tapi kalau sampean mau belajar jadi wong Jawa sejati, maka jawabannya, sabda iku urip." Ia menunjuk ke arah petilasan yang dikelilingi batu-batu persegi. "Di sanalah, konon sabdo palon moksa." Tapi moksa bukan berarti hilang. Ia menyatu dengan tanah, angin, dan kesadaran manusia Jawa. Setiap kali kita melakukan ritual dengan niat tulus, suaranya bisa muncul lagi. Arga memandang tempat itu dengan rasa ingin tahu bercampur gentar. Di tengah batu-batu kuno, terdapat lubang kecil seperti sumur yang ditutup kain putih. Dari dalamnya keluar hawa dingin bercampur aroma bunga kenanga. Mbah Ranu mendekat, lalu menyuruhnya berlutut. "Lihatlah ke dalam sumur ini," katanya pelan. "Tapi jangan dengan mata, lihat dengan rasa." Arga menunduk. Di balik kain putih, ia melihat pantulan samar wajahnya sendiri di permukaan air. Tapi perlahan, wajah itu berubah. Matanya menua, kulitnya berkerut, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, dari dalam air terdengar bisikan yang sangat pelan namun jelas. "Aja mung nyerat, cah enom. Waca nganggo jiwa." Arga mundur kaget. Air dalam sumur itu bergetar meski tak ada angin. Ia menatap Mbah Ranu, tapi lelaki tua itu hanya menatap langit. "Sabdo palon wis ngandika," gumamnya lirih. "Itu tandanya sampean diparingi tanda, tapi belum diwenehi pangerten." Hari itu, Arga memutuskan tinggal lebih lama. Ia membantu warga mempersiapkan sesaji untuk upacara selanjutnya, ritual nyadran petilasan. Warga datang dari berbagai dusun. Lelaki tua membawa kendi berisi air sendang. Ibu-ibu menenteng tumpeng dan bunga. Anak-anak berlarian di antara asap dupa yang menggantung. Di tengah upacara, seorang sinden tua menyanyikan tembang lirih. "Yen kabut nutupi lawu, elinga marang sabda kang lindhungi jagat." Suara itu menusuk hati Arga. Ia merasakan sesuatu mengalir dari tanah, naik ke dadanya. Getaran itu bukan rasa takut, melainkan kesadaran yang sulit dijelaskan. Dalam setiap irama gamelan, seolah ada pesan yang hendak disampaikan, bahwa kehidupan dan kematian hanya dua sisi dari napas yang sama. Setelah upacara selesai, Mbah Ranu mengajaknya duduk di tepi hutan. "Arga," katanya, menatap jauh ke arah puncak lawu yang diselimuti kabut. "Sabdo palon dulu adalah patih spiritual Majapahit. Tapi setelah keruntuhan kerajaan, ia tidak mati. Ia berubah menjadi lambang kesadaran Jawa yang menolak dilenyapkan oleh waktu. Itulah sebabnya setiap ritual, setiap tembang, bahkan setiap dupa, selalu punya makna tersembunyi." Arga mencatat setiap kata dalam buku lapangannya. Tapi hatinya tidak tenang. Suara dari dalam sumur terus terngiang. "Waca nganggo jiwa." Ia mulai memahami bahwa penelitian ini tidak bisa selesai hanya dengan membaca teks dan prasasti. Ia harus membaca dengan rasa, dengan hati yang mau mendengarkan. Malamnya, Arga duduk sendiri di pendopo. Kabut turun lagi, membawa bisikan angin dari arah hutan. Dupa yang ia nyalakan menari pelan, membentuk pusaran. Dalam diam itu, ia mendengar langkah kaki mendekat, tapi ketika menoleh, tak ada siapapun. Hanya suara lirih yang datang dari arah petilasan. "Wektu wis nyedhak, cah enom. Yen kowe ora wani nyawang, kowe ora bakal ngerti sabda." Arga memejamkan mata. Ia tahu, sejak malam itu, perjalanannya bukan lagi sekadar penelitian akademik. Ia sedang dipanggil untuk menyingkap pesan yang disembunyikan dalam setiap ritual Jawa, pesan dari Sabdo Palon sendiri. Ia menatap langit yang perlahan gelap, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa gunung, kabut, dan angin sedang berbicara padanya dengan bahasa yang tak perlu diterjemahkan. Dalam kesunyian itu, ia mulai mendengar, bukan dengan telinga,
melainkan dengan jiwanya. Dan dari kejauhan, beringin tua di petilasan seolah bergetar halus, seperti ikut berbisik. Sabda ora mati. Wong Jawa mung kudu eling maneh. Hari ketiga di lereng Lawu membawa hawa yang lebih dingin dari sebelumnya. Awan menggantung rendah, menutup sebagian sinar matahari, membuat suasana di sekitar petilasan terasa remang dan purba. Arga berjalan mengikuti langkah Mbah Ranu menuju sebuah tempat yang disebut warga sebagai Punden Tua, sebuah situs batu yang dipercaya sebagai peninggalan masa pra-Majapahit. Jalan yang mereka lalui sunyi, hanya terdengar suara ranting patah dan desir daun pinus yang jatuh. Punden iki ora kanggo dolan, ucap Mbah Ranu dengan nada serius. Tempat ini hanya didatangi oleh orang yang siap mendengar, bukan yang sekadar ingin tahu. Arga mengangguk, menyimpan kameranya di tas. Kali ini ia tidak berniat mendokumentasikan apapun. Ia hanya ingin memahami. Di hadapannya, batu-batu besar tersusun seperti altar. Di tengahnya ada batu datar menyerupai meja dengan ukiran samar berbentuk lingkaran dan garis-garis silang. Ukiran itu tampak tua, terkikis waktu, namun masih menyimpan jejak simbol yang pernah bermakna. Simbol ini, kata Arga pelan, sepertinya pola mandala. Tapi bentuknya tidak persis seperti yang ada di naskah India kuno. Mbah Ranu tersenyum samar. Wani, tuh, sampean mulai bisa membaca tanda-tanda. Iki dudu mandala sakabehe, tapi lambang sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup manusia. Ia lalu menunjuk ke pusat ukiran. Tengahnya itu, lambang Sabdo Palon. Bukan sosok, tapi sabda yang berdiam di tengah keseimbangan. Angin bertiup lebih kencang, membuat ranting bambu bergesekan seperti suara seruling tua. Arga berjongkok, menyentuh permukaan batu. Dingin. Namun begitu tangannya menyentuh garis ukiran tengah, sekelebat cahaya melintas di ujung matanya. Ia menoleh, dan di antara kabut, tampak bayangan hitam berdiri di tepi punden. Bayangan itu tak bergerak. Bentuknya seperti manusia, tinggi, mengenakan kain panjang. Arga menatapnya tanpa berkedip. Mbah, bisiknya. Ada seseorang di sana. Mbah Ranu tak menoleh. Aja wedi. Yen sampean weruh. Artine sampean diundang. Bayangan itu perlahan berjalan mendekat. Namun langkahnya tidak menimbulkan suara. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, Arga merasa dadanya sesak. Sosok itu berhenti, lalu mengangkat tangannya perlahan ke dada, memberi salam. Dari balik kabut wajahnya samar, namun matanya bercahaya redup seperti bara yang tertiup angin. Tiba-tiba, dari arah punden terdengar suara bergema, bukan dari mulut sosok itu, tapi dari segala arah sekaligus. Saben wong duwe panggonan kanggo eling, nanging ora kabeh wani nyawang rasa sejati. Arga tertegun. Kalimat itu bergema dalam benaknya, mengguncang pikirannya. Ia memejamkan mata sejenak, dan ketika membukanya lagi, bayangan itu telah lenyap. Hanya tersisa daun-daun berguguran dan bau dupa yang samar. Mbah Ranu menatapnya tenang. Sabdo Palon ora katon kaya manungsa. Ia muncul lewat wujud yang sampean siap untuk lihat. Yen sampean weruh bayangan, iku sebab sampean durung ngerti padhang. Mereka berdua duduk di pinggir punden. Mbah Ranu menyalakan rokok klobot, sementara Arga masih terdiam dengan tangan gemetar. Dalam hati, ia menulis kalimat yang tidak tercatat di buku. Bayangan itu bukan makhluk asing. Ia cermin dari kesadaranku sendiri. Mbah Ranu berbicara lagi, suaranya pelan tapi tegas. Dalam ajaran Jawa, Sabdo Palon itu lambang rasa jati, kesadaran yang tersembunyi dalam tiap jiwa. Wong Jawa percaya, yen kabeh wong iku duwe cahya, tapi cahya kui ketutupan dening hawa nafsu lan ora eling marang asale. Arga menatap langit. Kabut perlahan menipis, memperlihatkan sinar matahari yang terbelah di antara pohon pinus. Dalam cahaya itu, punden tampak hidup, batu-batunya seolah berdenyut, mengeluarkan aura hangat. Ia mulai memahami mengapa setiap ritual diadakan bukan untuk memuja, melainkan untuk membuka kembali pintu batin yang tertutup. Saat mereka hendak pulang, Arga menoleh sekali lagi ke arah punden. Di batu tengah,
Cahaya kecil seperti bara api masih menyala, lalu padam perlahan. Ia tidak tahu apakah itu pantulan sinar matahari atau sesuatu yang lain, tapi ia yakin ada pesan yang tersisa. Malamnya, di pendopo, Arga menulis dengan tangan bergetar. Punden tua bukan hanya situs arkeologi. Ia adalah ruang pertemuan antara nalar dan rasa. Bayangan yang kulihat mungkin bukan roh masa lalu, tapi bagian dari diriku yang selama ini diam. Ketika ia selesai menulis, terdengar suara angin meniup pintu kayu. Suara itu terdengar seperti gumaman. Saben bayangan iku cahya sing durung ngerti awake dewe. Arga menutup matanya. Ia tahu, perjalanan berikutnya akan membawanya semakin dalam, bukan lagi mencari simbol di batu atau tulisan, tapi membaca sabda yang tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Di luar sana, Gunung Lawu berdiri sunyi, seolah menjadi saksi antara dunia nyata dan dunia rasa yang mulai bersentuhan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arga tidak takut pada bayangan. Ia tahu, di balik kegelapan itu, sedang bersemayam sabda yang menunggu untuk dipahami. Sepekan sudah Arga tinggal di lereng Lawu. Setiap hari ia belajar tentang makna-makna tersembunyi di balik ritual Jawa dari Mbah Ranu, lelaki tua yang lebih banyak berbicara lewat diam daripada kata. Pagi itu, kabut turun begitu tebal hingga pepohonan di belakang pendopo lenyap dalam putih. Suara gamelan dari dusun bawah terdengar sayup, membawa suasana seperti mimpi. Mbah Ranu duduk di beranda, memejamkan mata, mendengarkan angin yang datang dari arah selatan. Sampean tahu, Arga, katanya tanpa membuka mata. Angin selatan iku ora mung udara sing gerak. Ia suluk, petunjuk. Arga mendekat, membawa secangkir teh hangat. Suluk, tanyanya. Ya, ajaran hidup sing ora ditulis, tapi dirasakan. Wong Jawa percaya, angin selatan iku pangandikane roh-roh leluhur. Ia membawa kabar dari dunia sing ora katon. Angin bertiup lembut, menyingkap bau laut yang jauh di selatan. Arga menatap ke arah lembah. Tapi kita di gunung. Mbah, laut terlalu jauh. Mbah Ranu tersenyum tipis. Jarak iku mung kanggo mata, bukan untuk rasa. Sampean durung ngertien kabeh arah iku nyambung. Selatan iku lambang kelahiran rasa. Dari sanalah Sabdo Palon ngirimkan paweling. Arga mencatat kata-kata itu, namun batinnya resah. Sejak kejadian di Punden Tua, ia sering bermimpi aneh. Dirinya berjalan di tengah padang luas, mendengar suara seruling yang tak tampak wujudnya. Dalam mimpi itu selalu terdengar satu kalimat yang sama. Sapa sing ngudhari angin, bakal ngerti sabda sing sejati. Hari itu, Mbah Ranu mengajaknya turun ke hutan bambu yang menghadap ke selatan. Jalan menurun curam, dipenuhi akar dan lumut. Di tengah hutan ada sendang kecil, airnya jernih dan dingin. Di sekelilingnya tumbuh bunga liar berwarna ungu pucat. Iki sendang angin kidul, ujar Mbah Ranu. Tempat para leluhur nampa sabda. Arga berjongkok, menyentuh airnya. Seketika rasa dingin menjalar sampai ke tulang. Angin bertiup dari arah selatan, membawa suara lirih seperti bisikan banyak orang yang berbicara sekaligus. Namun tidak ada satupun yang dapat ia pahami. Mbah Ranu duduk bersila di tepi air, menundukkan kepala. Dengarkan, Arga, katanya pelan. Iki suluk angin selatan. Yen kowe pengin ngerti Sabdo Palon, rungokna orang nganggo kuping, nanging nganggo ati sing sepi. Arga menutup mata, mencoba mengikuti irama napasnya. Dalam diam yang panjang, suara angin berubah menjadi nada-nada halus. Dari antara bisikan itu muncul suara tunggal, dalam dan lembut. Rasa iku ora mung apa sing kowe krasa, nanging apa sing kowe eling. Bayangan wajah tua muncul di benaknya, sama seperti yang pernah ia lihat di Punden. Namun kali ini wajah itu tersenyum. Arga merasa dadanya terbuka, seperti ada cahaya halus yang menembus tubuhnya. Air sendang memantulkan sinar samar meski langit masih mendung. Ketika ia membuka mata, Mbah Ranu sudah menatapnya lama. Wis, cukup, katanya. Sabda ora perlu dikejar. Ia datang yen sampean wis siap. Kaya angin, ora bisa digenggam, tapi bisa dirasa.
Mereka berjalan pulang tanpa banyak bicara. Arga masih merasakan getaran halus di tubuhnya. Setiap langkah seolah membawanya lebih dekat ke sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Malamnya, hujan turun deras. Di pendopo, Arga duduk menulis dengan cahaya lampu minyak. Ia menulis. Suluk angin selatan mengajarkan bahwa pengetahuan tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Sabdo Palon bukan sosok masa lalu, melainkan getaran rasa yang masih hidup. Tiba-tiba, suara petir menggema di kejauhan. Angin masuk lewat celah dinding bambu, meniup lembaran catatannya. Di antara suara hujan, terdengar gumaman samar yang mirip suara manusia. Arga menatap sekeliling. Tak ada siapapun. Namun di ambang pintu, ia melihat siluet Mbah Ranu berdiri menatap ke arah gelap. "Mbah, apa sampean juga dengar itu?" tanyanya. Mbah Ranu tak menjawab. Ia hanya berkata lirih. "Angin wis ngomong maneh. Esok, sampean kudu nyiapke diri. Kita bakal adus Tirta Jati." Arga tidak mengerti sepenuhnya. Tapi ia tahu perintah itu bukan permintaan biasa. Ia merasa seperti sedang melewati gerbang lain dalam perjalanan batinnya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Suara hujan, desir angin, dan gema kata-kata Sabdo Palon bercampur menjadi satu di kepalanya. Ketika dini hari tiba, kabut mengalir masuk ke pendopo, seolah ingin menyelimuti Arga. Dalam kabut itu, ia mendengar suara yang sama dari mimpi-mimpinya. Wong sing bisa ngrungu angin sejati, bakal ngerti suara sakacero atine dewe. Ia menatap keluar. Kabut menari di antara pohon pinus, membentuk bayangan samar menyerupai manusia. Dan untuk sesaat, Arga merasa, angin selatan tidak lagi hanya hembusan udara. Ia adalah suluk. Jalan untuk mendengar Sabdo Palon berbicara dari dalam dirinya sendiri. Subuh menyelimuti lereng Lawu dengan kabut setebal kapas. Di kejauhan terdengar bunyi air jatuh dari tebing batu, bercampur dengan gemericik sungai kecil yang mengalir di bawah rumpun bambu. Arga terbangun lebih awal, seperti diserukan oleh sesuatu yang lembut tapi mendesak dari dalam dirinya. Ia melihat Mbah Ranu sudah berdiri di halaman pendopo, menatap ke arah timur sambil menggenggam kendi tanah liat. "Dino iki wektu kanggo adus Tirta Jati," kata Mbah Ranu tanpa menoleh. "Air ini bukan untuk membersihkan tubuh, tapi untuk menajamkan jiwa. Yen atimu kotor, banyu sak suci apa wae ora bakal ngresiki." Arga mengangguk. Ia mengikuti Mbah Ranu menyusuri jalan tanah yang basah oleh embun. Perjalanan itu terasa sunyi. Hanya langkah kaki mereka yang beradu dengan tanah lembab. Udara pegunungan begitu dingin hingga napas mereka terlihat seperti asap tipis. Di tengah perjalanan, Arga melihat beberapa warga berpakaian putih berjalan menuju arah yang sama, membawa sesaji bunga, dupa, dan kendi. Mereka tiba di sebuah sendang besar di kaki tebing. Airnya jernih, memantulkan bayangan pepohonan dan langit pagi yang mulai merah. Di tepi sendang berdiri batu datar berbentuk lingkaran, dan di atasnya diletakkan bunga 7 rupa, minyak cendana, dan dupa yang mulai dinyalakan. Aroma kemenyan kembali memenuhi udara, membawa suasana antara suci dan misterius. Mbah Ranu memberi isyarat pada Arga untuk duduk bersila di tepi air. "Sebelum kowe adus, kudu eling. Ing banyu iki, ana simbol kesejatian urip. Banyu iku asal, banyu iku pungkasan. Kaya Sabdo Palon sing ngendika, kabeh bakal bali marang panggonan sing sepi." Arga menatap permukaan air yang bergelombang halus. Di antara asap dupa, cahaya matahari menembus kabut dan menciptakan pantulan yang menari di wajahnya. Ia menunduk, menyentuh air dengan ujung jari, dan tiba-tiba merasakan getaran halus seperti denyut nadi bumi. Saat air itu menyentuh kulitnya, muncul kilasan-kilasan gambaran di benaknya. Wajah-wajah manusia yang berdoa, gunung-gunung yang terbakar cahaya, dan suara seruling yang pernah ia dengar dalam mimpi. Tanpa sadar, Arga meneteskan air ke dahinya, lalu menenggelamkan kedua tangannya. Suara-suara samar mulai bergema di kepalanya. "Tirta Jati ora ana ing caba. Ana ing rasa sing wis ora mbutuha kepanggonan." Ia membuka mata, dan mendapati permukaan air sedang bergetar meski angin berhenti. Di tengah air muncul cahaya bulat kecil,
seperti bara api yang melayang di bawah permukaan. Arga menatapnya lekat-lekat, dan di dalam cahaya itu tampak simbol spiral, mirip dengan ukiran di punden tua. "Sampean weruh, tuh?" bisik Mbah Ranu dari belakangnya. "Itu tanda yen kowe diundang luwih jero. Banyu iku cermin saka ati. Yen kowe bisa weruh cahya, artine ati wis mulai kabuka." Air tiba-tiba beriak, menciprat ke wajah Arga. Ia terhenyak, lalu menatap ke arah permukaan sendang yang kini kembali tenang. Namun di hatinya, sesuatu terasa berbeda. Seolah bagian dirinya yang dulu terpisah kini mulai bersatu. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi ia tahu makna Tirta Jati bukanlah air yang suci, melainkan kesadaran tentang kesucian itu sendiri. Ritual dilanjutkan dengan doa bersama. Suara kidung kuno dilantunkan oleh para sesepuh desa. "Sapa sing resik atine, bakal krungu sabda kang lindhungi jagat." Arga larut dalam suara itu. Ia merasakan damai yang dalam, seperti tenggelam dalam keheningan yang penuh makna. Setiap kata kidung menggema dalam dadanya, seolah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Setelah upacara selesai, Mbah Ranu mengambil sedikit air dari sendang dengan kendi dan memberikannya pada Arga. "Simpen iki, yen sampean lali marang rasa, gunakake kanggo ngelingake awakmu dewe." Arga menerima kendi itu dengan kedua tangan, merasa seperti menerima amanat yang berat. Mereka kembali berjalan naik ke pendopo, sementara matahari perlahan naik, menyingkap warna keemasan di pucuk pohon. Malamnya, Arga menulis di buku catatannya. Tirta Jati bukan sekadar upacara pembersihan. Ia simbol perjalanan batin menuju kesadaran. Dalam setiap tetes airnya, Sabdo Palon berbisik tentang asal dan tujuan manusia. Saka banyu bali menyang banyu, saka sepi bali menyang sepi. Ketika tinta terakhir menempel di kertas, Arga mendengar suara lembut dari luar pendopo. Ia keluar, dan di bawah cahaya bulan, ia melihat air sendang di kejauhan memantulkan cahaya yang sama seperti tadi, cahaya spiral yang berdenyut perlahan. Dalam diam, Arga menyadari sesuatu. Sabdo Palon bukan sedang memanggilnya ke masa lalu, melainkan mengajarinya membaca masa kini dengan mata batin yang telah disucikan. Dan malam itu, di antara kabut dan gemericik air, Arga merasa dirinya telah melangkah setapak lebih dekat ke inti sabda, menuju kebenaran yang tak diucapkan, tapi dirasakan dalam setiap napas yang hidup. Malam di lereng Lau begitu senyap, hanya suara serangga dan desir angin yang mengusap pepohonan. Arga duduk di pendopo, memandangi kendi berisi air Tirta Jati yang ia simpan di dekat dupa yang sudah setengah habis. Semenjak upacara di sendang, pikirannya dipenuhi mimpi dan bisikan yang makin sering datang. Suara yang dulu hanya samar kini terasa lebih jelas, seolah seseorang berbicara langsung di belakang telinganya. "Wong sing wis ngerti banyu, kudu wani nyelami sepi." Ia terlonjak. Suara itu tak berasal dari pikirannya, tapi juga bukan dari luar. Arga menatap ke arah halaman, di mana Mbah Ranu berdiri menatap langit. Dari jauh, cahaya lampu minyak membuat bayangan tubuh tua itu memanjang di tanah. Arga merasa seolah Mbah Ranu telah menunggu sejak lama. Ketika ia mendekat, Mbah Ranu berkata tanpa menoleh, "Kowe lagi sinau ngrungu suara saka cero. Yen wis yeso, ora ana sing bisa ndelik saka atimu." "Mbah," kata Arga ragu. "Siapa sebenarnya sampean? Kenapa sampean tahu semua tentang Sabdo Palon seolah pernah bertemu langsung?" Mbah Ranu tertawa kecil, namun tawanya terdengar getir. "Aku mung juru kunci. Le, tugasku enja petilasan, ora luih." Ia berhenti sejenak, matanya menatap jauh ke arah puncak Lawu yang diselimuti kabut. "Tapi saben juru kunci nduweni kunci liyane, kunci kanggo ngelingake jiwa-jiwa sing lali." Arga terdiam. Di wajah Mbah Ranu, ada sorot yang tak bisa dijelaskan, antara manusia dan sesuatu yang lebih tua dari manusia. Mereka duduk di batu besar di tepi hutan. Angin turun dari gunung, dingin menusuk tulang. "Sabdo Palon iku ora wujud daging," kata Mbah Ranu perlahan. Ia sabda sing numpak marang rasa manungsa. Kadang mlebu liwat mimpi, kadang liwat tembang, kadang liwat wong sing ora ngertien awake wis dadi saluran. Arga menatap wajah tua itu dalam cahaya rembulan.
Sampean maksud, mungkin Sabdo Palon juga bicara lewat sampean. Mbah Ranu tersenyum samar, lalu menatap Arga dalam-dalam. Le, kabeh wong bisa dadi saluran. Nanging ora kabeh siap nampa bebendune sabda. Yen salah ngudhari, bisa kebakar rasa lan pikiranmu dewe. Hening panjang menyelimuti mereka. Dari arah lembah, terdengar suara gamelan samar, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Arga menutup mata, mencoba mendengarkan nada-nada itu. Tapi semakin ia fokus, semakin jelas bahwa gamelan itu tidak nyata. Nada-nadanya mengalun dari dalam kepalanya sendiri, membawa perasaan damai sekaligus getir. Mbah Ranu tiba-tiba berdiri. Wektu kanggo lunga, Arga. Ana papan sing kudu kowe delok. Papan iki mung katon kanggo wong sing wis ngliwati banyu sejati. Mereka berjalan ke arah utara, menembus kabut yang tebal. Jalan setapak menanjak tajam, melewati pohon-pohon tua dan batu-batu besar. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka sampai di sebuah gua kecil di sisi tebing. Mulut gua itu sempit, tapi di dalamnya ada ruangan cukup luas dengan dinding batu yang lembab. Di tengahnya berdiri batu menhir dengan tulisan Jawa kuno yang samar. Sapa eling, bakal urip kaping pindo. Iki panggonanku, kata Mbah Ranu pelan. Aku ora turu. Le, tugas juru kunci ora mung enja petilasan, tapi uga enja sabda supaya ora ilang. Sabdo Palon ora mati, nanging ngaso ing rasa wong sing eling. Arga meraba permukaan batu, merasakan kehangatan aneh yang muncul dari dalamnya. Di sekeliling gua terdengar suara seperti napas panjang yang datang dari dinding, ritmis dan hidup. Ia menatap Mbah Ranu, ingin bertanya, tapi kata-kata tak keluar. Mbah Ranu mendekat, menepuk pundaknya. Kowe wis tekan separo dalan. Nanging ati-ati. Le, yen sabda wis mlebu jero, ora gampang metu maneh. Kowe bakal diguncang antarane eling lan lali. Tiba-tiba, lampu minyak padam tertiup angin. Dalam kegelapan total itu, Arga melihat cahaya kecil muncul dari dada Mbah Ranu. Cahaya biru pucat yang berdenyut seperti jantung. Dari cahaya itu terdengar bisikan yang sama yang menghantui mimpinya. Sabdo Palon ora ana caba. Sabdo iku sing nguripake kowe. Cahaya itu meredup perlahan, lalu lenyap. Saat lampu dinyalakan kembali, Mbah Ranu masih berdiri di tempat yang sama, tapi wajahnya tampak lebih muda, seolah umur menyingkir dari dirinya untuk sesaat. Kowe bakal ngerti kabeh yen wektu wis teka, katanya dengan suara nyaris berbisik. Saiki bali, gunung iki bakal nguji atimu. Arga kembali ke pendopo dengan langkah berat. Di pikirannya berputar satu pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Apakah Mbah Ranu benar-benar manusia, atau bagian dari Sabdo Palon itu sendiri? Malam itu ia tak bisa tidur. Dalam cahaya dupa yang menipis, Arga menulis dengan tangan bergetar. Juru kunci tidak pernah tidur, karena yang dijaganya bukan tempat, tapi kesadaran. Mungkin Sabdo Palon tidak menitis pada satu tubuh, melainkan hidup dalam mereka yang menjaga agar Jawa tidak lupa. Dan dari kejauhan, di puncak lawu yang diselimuti kabut, seberkas cahaya biru tampak menyala sesaat sebelum hilang. Arga tahu, sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang akan membuka tabir terakhir dalam pencarian sabda yang tak pernah mati. Kabut pagi menggantung tebal di lereng lawu. Arga berjalan perlahan menuruni jalan setapak menuju lembah, diiringi desau angin yang membawa bau tanah basah dan getah pinus. Semalaman ia tidak tidur. Wajah Mbah Ranu, cahaya biru dari dada tuanya, dan bisikan Sabdo Palon terus berputar dalam pikirannya. Ia merasa seperti baru saja melewati batas dunia manusia, dan entah bagaimana, tidak bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Di kaki gunung, desa kecil bernama Wonomarto mulai hidup. Asap dapur mengepul, ayam berkokok, dan suara anak-anak mengaji dari langgar tua terdengar sayup. Namun bagi Arga, semuanya terasa asing. Ia seperti menatap dunia dari balik tirai halus yang memisahkan yang kasat mata dan yang gaib. Setiba di rumah, ia mendapati Ki Wira sudah menunggunya di serambi. Lelaki sepuh itu menatapnya dengan mata tajam, seolah telah tahu apa yang terjadi. Sampean sudah bertemu Mbah Ranu, ya?
Tanya Kiwira tanpa basa-basi. Arga mengangguk pelan. Beliau, bukan orang biasa, Ki. Kiwira menarik napas panjang. Tidak ada juru kunci di Lawu yang biasa. Mereka semua penjaga sabda. Dan setiap sabda butuh wadah. Sekarang, mungkin giliranmu. Kata-kata itu membuat dada Arga sesak. Ia ingin menyangkal, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang justru setuju. Sejak malam di gua itu, ia merasakan perubahan. Pendengarannya jadi lebih peka, pikirannya bisa menangkap makna yang tak diucapkan. Ketika seseorang berbicara, ia bisa mendengar gema batin mereka. Kadang berupa nada, kadang gambar, kadang hanya rasa getir yang menggantung. Ki, katanya lirih. Apa artinya menjadi wadah sabda? Kiwira menatap ke arah sawah yang mulai hijau. Sabdo Palon bukan arwah yang bisa dipuja atau dipanggil. Ia adalah kesadaran Jawa yang menolak mati. Wadahnya bukan tubuh, tapi niat yang jernih. Jika kau menampungnya dengan hati yang kotor, sabda itu bisa membakar dirimu. Arga terdiam. Hujan tipis mulai turun, menimbulkan aroma petricor yang menenangkan. Tapi di dalam dirinya, badai kecil sedang tumbuh. Ia mulai takut pada bisikan-bisikan yang datang tiap malam, kadang memberi petunjuk, kadang menakut-nakuti. Malam itu, ia memutuskan untuk bermeditasi di pendopo, mencoba memahami makna dari sabda yang disampaikan kepadanya. Ia duduk bersila, menyalakan dupa, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia mendengar kembali suara gamelan samar dari dalam pikirannya. Tapi kali ini, suara itu diikuti dengan lantunan tembang Jawa yang ia tak pernah hafal. Ana ing antarane langit lan bumi, ana suara kang ora krungu, nanging nyentuh atimu. Suara itu menuntunnya dalam penglihatan. Ia melihat sebuah lapangan luas di puncak gunung, di mana ratusan sosok berpakaian putih duduk melingkar. Di tengah lingkaran, berdiri bayangan tinggi mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya tak terlihat, namun auranya memancarkan ketenangan sekaligus kekuasaan. Sosok itu mengangkat tangan, dan bumi bergetar lembut. Kowe sing tak pilih ora kanggo nguasani, nanging kanggo ngelingake. Sabdo iki ora kanggo wong kanggo lek kamulyan, nanging kanggo sing wani nyilem ning sepi. Arga ingin menjawab, tapi mulutnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menunduk, merasakan tubuhnya ringan seperti kabut. Saat ia membuka mata, dirinya sudah tidak berada di pendopo lagi. Ia berdiri di lapangan rumput di puncak Lawu, diselimuti kabut putih yang berputar pelan. Apakah ini mimpi? Bisiknya. Suara di sekelilingnya menjawab, serempak, seperti ribuan bisikan sekaligus. Iki ora mimpi. Iki papan antarane langit lan bumi. Ing kene kabeh sabda sing ora tau diucap nyimpen awake. Kabut di hadapannya menebal, lalu membentuk wajah Mbah Ranu. Namun kali ini, wajah itu lebih muda, bersih, bercahaya. Arga, katanya lembut. Saben sabda kudu bali menyang asal. Kowe wis dadi jembatan. Nanging ati-ati, amarga ora kabeh wong bakal ngerteni makna saka sabda sing kowe bawa. Tiba-tiba kabut berputar kencang, dan Arga terjatuh. Ia merasa tubuhnya terseret jatuh ke jurang cahaya, melintasi bayangan sejarah. Runtuhnya Majapahit, peperangan Mataram, penjajahan, revolusi, sampai masa kini. Di tiap zaman, ia melihat wajah-wajah yang berbeda namun membawa tatapan yang sama, tatapan Sabdo Palon yang tak lekang waktu. Ketika tersadar, ia sudah kembali duduk di pendopo, tubuhnya basah oleh keringat. Di tangannya, ada sehelai daun kering berbentuk aneh, menyerupai aksara Jawa, ha. Ia menatapnya lama, lalu tertawa pelan dalam keheranan. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Malam makin larut. Di kejauhan, angin membawa suara gamelan dari arah puncak Lawu, lembut dan berulang. Arga tahu, perjalanannya belum selesai. Ia baru saja menapaki batas antara langit dan bumi, tempat sabda lahir, dan tempat manusia diuji apakah pantas menyuarakannya. Ia menulis dalam buku catatannya. Sabda bukan milik raja, pendeta, atau resi. Sabda adalah napas yang menghubungkan tanah dengan langit. Barang siapa mendengarnya,
Ia harus siap kehilangan dirinya. Dan di kejauhan, dari arah hutan, cahaya biru kembali muncul, menandakan bahwa Sabdo Palon belum berhenti berbisik. Arga menatap ke sana, dengan hati yang mulai memahami bahwa pencari sabda sejati tidak lagi bertanya siapa Sabdo Palon itu, melainkan seberapa jauh dirinya berani menjadi bagian dari sabda itu sendiri. Langit malam di Wonomarto tampak berat. Awan menggantung rendah di atas puncak Lawu, dan petir jauh di timur menyambar tanpa suara. Arga berdiri di pelataran pendopo dengan mata tajam, memandangi obor yang berkedip tertiup angin. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, waktu yang oleh warga desa disebut malam panggilan leluhur. Semua orang menutup pintu lebih awal, tapi di pendopo, Arga justru bersiap membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia sabda. Ki Wira datang membawa kendi besar berisi air dari sendang suci, diikuti 3 warga tua berpakaian putih. Mereka membawa sesajen, bunga 7 rupa, menyan, seikat padi, dan sebutir telur ayam kampung. Di tengah pendopo, disiapkan lingkaran abu dari pembakaran dupa kemenyan. Di sanalah Arga akan duduk, menjadi pusat dari ritual yang disebut Niti Sabda, warisan kuno yang bahkan sebagian besar orang Jawa kini hanya tahu namanya tanpa memahami maknanya. Mbah Ranu tidak tampak malam itu, tapi Arga merasakan kehadirannya di sekitar. Seperti angin yang tak terlihat namun nyata. Ia memejamkan mata, mengatur napas. Suara Ki Wira mulai melantunkan tembang Jawa kuno dengan irama rendah, diikuti gema kidung dari ketiga penunggu sesaji. Aroma dupa menebal, memenuhi ruang dengan kabut harum yang mengapung pelan. Sapa eling, kawula dadi ratu. Sapa lali, bakal dadi abu. Kata-kata itu terngiang di telinga Arga, diulang-ulang oleh suaranya sendiri di dalam kepala. Ia mulai merasa tubuhnya ringan. Api obor tampak menari lebih cepat, dan di tengah asap dupa, muncul bayangan besar yang perlahan membentuk wujud. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah abu-abu, tanpa wajah, hanya cahaya yang berdenyut di tempat matanya seharusnya berada. Sabdo Palon, bisik Arga tanpa sadar. Sosok itu tidak menjawab, tapi suaranya bergema langsung di dada Arga. Ora kabeh wong kuat nampani cahya sabda. Yen kowe durung siap, geni iki bakal ngowahi dagingmu dadi abu. Tiba-tiba, nyala obor membesar, seolah terbakar oleh angin gaib. Ki Wira berhenti melantunkan kidung, matanya membulat melihat lingkar api yang kini mengurung Arga. Namun Arga tidak bergerak. Ia duduk dengan tenang di tengah nyala, merasakan panas luar biasa yang justru membuat dadanya bergetar hebat. Dari dalam api itu, ia melihat bayangan ribuan wajah, para petani, ksatria, brahmana, hingga rakyat jelata dari masa lalu. Semua menatapnya, seolah menuntut sesuatu. Salah satu wajah itu berbicara. Sabdo iku wis suwe ditindhes. Wong Jawa wis kelangan arah. Kowe kudu dadi pangeling, dudu pemimpin. Dadi suara kang elingke, ora nyekel, nanging nguripi. Arga menggigil. Tubuhnya serasa terbakar tapi tak hancur. Dari kulit tangannya, muncul cahaya samar seperti bara yang menulis sendiri aksara di udara. Ra, sa, pak, na, da. 5 aksara Jawa yang berputar pelan membentuk lingkaran, lalu menyatu menjadi cahaya putih yang masuk ke dadanya. Seketika, semua suara berhenti. Ia terhempas ke belakang, jatuh di luar lingkaran abu. Ki Wira dan para penjaga berlari menghampiri. Wajah mereka tegang. Tubuh Arga bergetar hebat. Matanya terbuka tapi kosong. Lalu dari bibirnya, keluar suara berat yang bukan suaranya sendiri. Wis wayahe sabda tangi maneh. Jawa kudu eling marang suarane dewe. Ki Wira menatapnya dengan takjub sekaligus ngeri. Ia menunduk hormat. Sabdo Palon, gumamnya pelan. Panjenengan rawuh maneh. Suara itu tertawa lembut. Bukan tawa manusia, tapi seperti gema petir di lembah. Aku ora lunga. Aku mungaso nganti ana sing wani ngrungu maneh. Setelah itu, cahaya di sekitar tubuh Arga meredup, dan ia ambruk tak sadarkan diri. Ia terbangun menjelang fajar, tubuhnya lemas, keringat membasahi seluruh tubuh. Ki Wira duduk di sampingnya, wajahnya penuh haru.
Kowe wis liwat geni, Le. Ora kabeh sing bisa bali. Arga berusaha duduk. Pandangannya masih kabur. Apa yang terjadi padaku, Ki? Ki Wira tersenyum samar. Kowe wis ngerasa kake sabda. Nanging elinga, sabda ora kanggo dipamerke. Iki mung kanggo nuntun, dudu kanggo mimpin. Di luar pendopo, ayam mulai berkokok. Cahaya merah muda muncul di ufuk timur, membelah sisa kabut malam. Arga menatapnya lama. Di dalam dirinya, suara Sabdo Palon masih terdengar. Lebih tenang, lebih jernih. Ia merasa seolah semua unsur di sekitarnya kini berbicara. Angin, air, bahkan tanah di bawah kakinya. Ia berjalan pelan keluar pendopo, berdiri di tepi sawah yang masih diselimuti embun. Di sana, ia melihat sosok Mbah Ranu berdiri jauh di antara pepohonan. Tersenyum lalu perlahan menghilang dalam cahaya pagi. Arga menutup mata, menunduk, dan berbisik lirih. Aku ora bakal dadi nabi, ora dadi raja. Aku mung pengeling. Dan di udara yang mulai hangat, terdengar bisikan halus menjawab. Wis bener dalanmu, wong enom. Nanging elinga, yen sabda wis tangi, bakal ana sing nyoba mateni maneh. Hening menggantung. Arga tahu perjalanan belum berakhir. Ia telah menyalakan api lama yang nyaris padam, dan kini dunia akan berguncang karenanya. Pagi di lereng Lawu diselimuti kabut lembut, seolah gunung itu menahan napas. Setelah malam ritual yang mengguncang jiwanya, Arga belum juga beranjak dari pendopo. Di hadapannya, abu dupa masih hangat. Sisa lingkar ritual niti sabda yang kini tampak seperti garis samar antara dunia nyata dan alam rasa. Dalam dadanya, sabda itu berdenyut pelan, kadang lirih seperti bisikan, kadang menggema seperti suara gamelan di kejauhan. Ia merasa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ki Wira duduk tak jauh darinya, menatap kosong ke arah sawah. Wajahnya menua lebih cepat dalam semalam. Kowe wis tanggung jawab sing abot, Le. Katanya pelan. Sabda Palon ora mung suara, nanging beban sejarah. Wong Jawa wis suwe lali marang pangandikan sing sejati. Arga mengangguk, tapi diam. Dalam dirinya, sabda itu terus berbicara dengan bahasa yang tak semua bisa dimengerti. Ia mendengar nada-nada gamelan yang seolah berubah menjadi kalimat. Tentang ingatan yang dilupakan, tentang tanah yang menunggu untuk diingat. 3 hari berlalu. Wonomarto menjadi tenang kembali, namun keheningan itu bukan damai, melainkan menunggu sesuatu. Banyak warga yang mengaku bermimpi sama. Seorang lelaki berjubah abu-abu berdiri di tepi sawah, menatap ke arah gunung sambil berkata, "Wektu wis cedhak." Desas-desus pun menyebar, mengaitkan mimpi itu dengan Arga. Beberapa orang mulai datang ke pendopo, meminta nasihat, bahkan membawa sesajen kecil. Arga menolak semua dengan tenang. "Aku dudu dukun," katanya. "Aku mung wong sing nyimak." Namun meski ia berusaha menjauh dari perhatian, bayangan Sabdo Palon selalu muncul di sekelilingnya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di atas Lawu, Arga kembali bermeditasi. Kali ini ia duduk di luar pendopo, di antara suara jangkrik dan desiran angin. Di hadapannya, obor menyala tenang. Dan di dalam nyalanya, bayangan wajah Mbah Ranu perlahan muncul. "Wis wayahe, Le," katanya dengan suara dalam. Sabda ora bisa disimpen selawase. Yen ora diucap, bakal dadi geni sing ngobong ati. Nanging yen diucap tanpa pangerten, bakal ngrusak alam. Arga menatap wajah itu dengan getir. "Apa yang harus kulakukan, Mbah?" Ngendikane kudu metu sakarasa. Ora saka karep. Sabda Palon ora butuh juru bicara, mung butuh saksi. Dadi saksin, Le, ora luih. Kabut naik perlahan, menutupi wajah Mbah Ranu. Saat menghilang, suaranya terdengar terakhir kali. Kabeh sabda bakal bali marang bumi. Sing ora ngerti bakal ngira iki dongeng, nanging sing eling bakal krungu suarane dewe. Setelah itu, Arga merasakan sesuatu mengalir dari dadanya, hangat dan ringan. Ia menulis di buku yang selalu dibawanya, bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Sabdo Palon ora butuh percaya. Ia mung butuh diingat.
Wong sing eling bakal ngertien kabeh piwulang ora ana ing kitab, nanging ing lemah, banyu, lan suara manah. Keesokan harinya, Arga berjalan sendirian ke arah hutan, menuju gua tempat dulu ia bertemu Mbah Ranu. Langit tampak bening, tapi angin membawa aroma perubahan. Di mulut gua, ia menyalakan dupa terakhir yang diberikan Ki Wira. Api kecil menyala, dan cahaya lembut menyinari dinding batu yang kini bergetar halus. Tiba-tiba, suara seperti dari dalam bumi berbicara. Sabda wis bali. Wong Jawa ora perlu nyembah, cukup eling. Cahaya putih membanjiri ruangan, menyilaukan mata Arga. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang. Dalam kilasan itu, ia melihat wajah-wajah dari berbagai zaman. Raja, petani, perempuan tua, anak kecil, semua tersenyum, semua menatapnya. Lalu ia mendengar satu kalimat terakhir dari Sabdo Palon. Kowe wis rampung ngelingake. Saiki sabda bakal dadi bagian saka alam, ora saka awakmu. Ketika cahaya itu menghilang, Arga tersadar di luar gua. Matahari sudah tinggi, dan hutan tampak biasa lagi. Tapi dirinya terasa berbeda, lebih hening, lebih lapang. Ia tahu, Sabdo Palon telah meninggalkan dirinya, tapi tidak pergi. Ia telah menyatu dalam segala yang hidup, dalam embun di daun, dalam desir angin di puncak Lawu. Arga berjalan turun menuju desa. Di jalan, ia melihat anak-anak bermain sambil bernyanyi tembang kuno yang sudah lama hilang dari ingatan orang dewasa. Lagu itu menyebut nama-nama leluhur, memuja bumi dan langit dengan kata-kata sederhana. Ia tersenyum. Sabda itu telah kembali, bukan melalui dirinya, tapi lewat suara-suara polos yang tak tahu apa-apa tentang ritual dan legenda. Ketika malam tiba, Ki Wira datang ke pendopo dan mendapati pendopo kosong. Hanya ada buku catatan di atas meja, terbuka pada halaman terakhir. Di sana tertulis, Sabdo iku ora kanggo siji wong, nanging kanggo kabeh. Yen aku ilang, elinga iki. Jawa ora butuh diselamatkan, mung butuh diinget. Di halaman berikutnya, hanya ada satu aksara besar ditulis dengan tinta hitam. H. Aksara pertama dalam urutan Jawa, lambang dari permulaan sekaligus keutuhan. Desa Wonomarto kembali hidup seperti biasa. Namun setiap kali angin berhembus dari arah Lawu, orang-orang kadang mendengar suara gamelan halus di kejauhan, diiringi tembang yang tak diketahui asalnya. Mereka menyebutnya suara Sabdo Palon, dan setiap yang mendengarnya akan merasa damai sejenak, seolah diingatkan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan abadi. Dan di puncak Lawu, di antara kabut dan cemara, seseorang bersuara lirih, entah angin atau roh. Sabda wis bali marang bumi, lan bumi wis bali marang sabda. Begitulah akhir kisah Arga, penjaga sementara sabda yang tak pernah mati. Sebuah suara yang akan terus bergetar di antara langit dan tanah Jawa, selamanya.